Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan untuk melakukan video presentasi pada kesempatan kali ini. Tidak lupa salawat serta salam juga semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabatnya dan tamu-tamunya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga kiamat nanti. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok akan memaparkan materi mengenai standarisasi pengukuran efektivitas dari pengembangan manajemen dakwah dengan studi kasus di pesantren Syamsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 9 orang, yaitu saudari Ayu Saini, lalu ada saya sendiri Ahmad Abdullah, lalu ada saudara Alfi, lalu saudara Ari Rizky Abdillah, saudara Arif Maulana, saudara Fakhri Muhammad Ahlan, saudari Firdana Khanil Miskiah, saudara Khairul Fajri Muslihin, dan saudara Peri. Baik, mari kita masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu landasan yuridis kedudukan pendidikan pondok pesantren dalam undang-undang. Pesantren sebagai lembaga pendidikan cibak bakal yang asli di Indonesia baru mendapat pengakuan secara yuridis pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Sisdiknas yang diterbitkan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki tempat istimewa, tetapi kenyataan ini belum disadari oleh masyarakat muslim. Karena kelahiran undang-undang ini masih amat muda waktu itu, masih belia dan belum sebanding dengan usia perkembangan pesantren di Indonesia. Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat dilihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas. Yang pertama ada pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep ini sudah ada dan diterapkan di sekolah. Pesantren juga membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan yang berbasis pada keinginan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia. Lalu yang kedua ada ketentuan 3 prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pada pasal 4 menyatakan bahwa pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, menghormati hak asasi manusia dan tidak diskriminatif, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan pluralisme bangsa. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang padu, sistem terbuka dan ambigu secara tematis. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai proses peradaban dan pemberdayaan yang berlangsung di kehidupan. Yang keempat, pendidikan dilakukan dengan menjadi panutan, bangun kemauan dan kebanggaan dan kembangkan kreativitas siswa pada proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan menggunakan penyebaran budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat berkeluarga. Dan yang keenam, pendidikan diselenggarakan menggunakan memberdayakan seluruh komponen warga melalui kiprah dan penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Semua prinsip penyelenggaraan pendidikan tadi hingga saat ini masih berlaku dan dijalankan di pesantren-pesantren. Lalu yang ketiga ada hak dan kewajiban masyarakat, pasal 8 yang menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan keuangan. Ini memberdayakan penyediaan pendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin bahwa keberadaan dan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan bagi organisasi kemasyarakatan dan menempatkan dalam sistem pendidikan negara. Lalu ditegaskan kembali oleh pasal 15 tentang hakikat pendidikan yang menyatakan bahwa hakikat pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, agama, dan pendidikan khusus. Pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang berhubungan dengan bidang keagamaan. Secara khususnya, ketentuan tentang pendidikan agama dijelaskan dalam pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi suatu kelompok umat beragama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu yang kedua,
Pendidikan agama dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai pendidikan agama dan atau menjadi ahli agama. Yang ketiga, bimbingan agama dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan informal. Keempat, kelas diniyah, pesantren, dan bentuk pendidikan agama lainnya yang sejenis lebih khusus lagi. Pesantren tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pengajaran permainan tertentu. Yang keempat, pengetahuan tentang macam-macam pendidikan non formal tertuang pada pasal 26. Itu yang pertama, pendidikan non formal diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai pelengkap pendidikan non formal agar tetap lestari selama mungkin. Kedua, pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi didik dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Ketiga, pendidikan non formal meliputi belajar tentang kehidupan, belajar tentang anak, belajar tentang dunia, belajar tentang diri sendiri, belajar tentang orang lain. Keempat, pendidikan non formal terdiri dari kursus belajar, kelompok belajar, pusat pembelajaran masyarakat, dan inisiatif pembelajaran masyarakat, serta pendidikan khusus. Kelima, kursus dan pelatihan diberikan kepada orang-orang yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dalam rangka memajukan karir, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, memulai usaha sendiri, atau memajukan pendidikannya. 6. Hasil pendidikan non formal dapat dibandingkan dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses evaluasi oleh sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan standar nasional pendidikan. Lalu yang kelima, menjelaskan keberadaan pendidikan pesantren sebagai dari peran dan masyarakat juga mendapatkan dukungan dari Undang-Undang Sisdiknas pasal 54 yang berbunyi, pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran dan masyarakat, kelompok, keluarga, profesionalisasi, pengusaha, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Kedua, masyarakat dapat berperan sebagai sumber pelaksana dan hasil pendidikan. Lalu yang keenam, pesantren yang berbasis masyarakat diakui keberadaannya dan dijamin kekayaannya oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Lalu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan masyarakat berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Kedua, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah daerah, atau sumber lain. Ya, dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah daerah, dan atau sumber yang lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan keempat, lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai manajemen mutu pondok pesantren. Nah, di sini menurut Kiai Haji Akil Sirot mengatakan bahwasanya ada 3 hal nih yang belum dikuatkan dalam pesantren. Apa aja sih gitu kan? Yang pertama itu ada tamadun, yang kedua sakofah, yang ketiga halaroh gitu kan. Nah, pertama itu adalah apa tadi? Tamadun ya. Nah, tamadun itu adalah memajukan bentuk pesantren. Jadi menurut Kiai Haji Akil Sirot ini belum dikuatkan dalam pesantren gitu kan. Nah, yang kedua ada sakofah. Itu bagaimana caranya memberikan pencerahan kepada umat Islam mengenai produktivitas dan juga kreativitas gitu. Jadi ini harus ditingkatkan lagi gitu kan. Bagaimana sih caranya memberikan pencerahan kepada umat Islam agar senantiasa produktif dan juga kreatif, dan itu harus ditingkatkan menurut beliau. Dan ketiga yang terakhir itu adalah hadaroh ataupun memajukan budaya. Itu menurut beliau jarang sekali itu dikuatkan di pesantren. Nah, sekarang masuk pada penjelasan ataupun poin-poin mengenai manajemen mutu pondok pesantren. Nah, di sini saya akan membagikan ataupun merumuskan pada 5 poin. Yang pertama itu ada image pesantren. Yang kedua sarana dan prasarana penunjang. Yang ketiga ada SDM. Yang keempat ada akselerasi aksesibilitas gitu kan, dan juga networking. Dan yang terakhir yang kelima itu adalah kelembagaan ataupun manajemen dari kelembagaan itu sendiri gitu kan. Nah, lanjut ke yang pertama gitu kan, itu mengenai image pesantren. Nah, image pesantren di sini memang sangat penting untuk kita membangun image pesantren yang baik gitu kan, karena dengan kita membangun image pesantren yang baik,
nantinya akan ada banyak orang-orang yang memasukkan anak-anaknya ke pesantren gitu kan. Ih, lihat pesannya itu bagus, masukin gitu kan. Ih, lihat pesannya itu bisa mencetak kualitas ataupun generasi yang luar biasa, mencetak karakter-karakter yang kuat, tangguh dan sebagainya, masukin ke pesantren gitu kan. Dan dengan cara membangun image yang baik, kita akan mendapatkan trust dari masyarakat gitu kan. Itu penting sekali gitu kan. Nah, namun ada aja gitu kan zaman sekarang yang kayak kasus Harry kemarin gitu kan, yang mengakibatkan image pesantren menjadi buruk gitu kan. Itu harus dihindari dan juga harus diolah lagi pemikirannya gitu kan, kepada masyarakat harus diedukasi lagi mengenai pondok pesantren gitu kan. Karena banyak sekali masyarakat yang mengatakan maksudnya oh kamu nakal, kamu bandel, masukin lo ke pesantren gitu kan. Jadi seolah-olah pesantren itu buat orang-orang yang nakal gitu kan. Ini harus diubah mindsetnya gitu kan. Jadi jarang banget, bahkan gak ada mungkin ya orang-orang yang mengatakan masuk, kamu pinter banget sih orang masuk ke pesantren gitu kan. Jangan yang kayak gitu. Jadi kita harus mengubah mindset hal-hal seperti itu gitu kan, untuk membangun image pesantren yang baik. Nah, selanjutnya itu adalah sarana dan prasarana penunjang. Nah, ini juga sangat penting untuk membangun mutu pesantren yang berkualitas, karena dengan sarana dan prasarana yang baik, ya kita pun sebagai santri ataupun sebagai penikmat di pondok pesantren atau pengurus di pondok pesantren akan merasa nyaman dan juga merasa terbantu dengan adanya sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya yang ketiga itu SDM. SDM juga sangat penting nih untuk menunjang mutu pendidikan ataupun mutu pondok pesantren. Karena apa? Karena dengan SDM yang baik, ya nantinya kita pun akan baik dalam mengelola pondok pesantren gitu kan. Ini juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah aksesibilitas dan juga networking. Dan ini juga sangat penting untuk membangun mutu kualitas pondok pesantren. Karena dengan networking ataupun aksesibilitas yang luas, kita akan mudah dalam mengembangkan pondok pesantren. Karena kita misalkan punya networking di A, di B, di C dan sebagainya gitu kan. Dan di sini mungkin saya lebih menyebutnya dengan kolaborasi. Kita harus mengadakan kolaborasi antar pondok pesantren agar apa? Agar ya sama-sama berkembang dan juga sama-sama maju gitu. Karena banyak juga yang sudah menggunakan mungkin studi banding namanya ya. Misalkan studi banding di pondok A dan di pondok B. Si pondok A mengadakan studi banding di pondok B untuk apa? Untuk memajukan pondok pesantrennya. Apa aja sih yang belum diterapkan di pondok pesantren A yang ada di pondok pesantren B gitu ya. Jadi mereka menyerap apa aja sih yang memang bagus di pondok pesantren B dan harus diterapkan di pondok pesantren A dan lain sebagainya. Nah, itu juga dengan adanya networking ataupun aksesibilitas yang baik, ini akan membantu kita untuk meningkatkan mutu pendidikan ataupun mutu pondok pesantren. Nah, itu yang terakhir yaitu manajemen kelembagaan. Ini sangat penting dan juga sangat jelas ya, karena dengan kita memperhatikan manajemen pondok pesantren ini sangat sangat mudah untuk kita berkembang, karena dengan kita memperhatikan 4 hal dalam manajemen. Yang pertama itu planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, atau yang keempat itu adalah controlling. Ini sangat penting untuk diperhatikan dalam pondok pesantren agar apa? Agar berkembang dan juga maju gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Dahlan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Yaitu di sini saya akan memaparkan tentang integrasi antara pendidikan sekolah dan pesantren. Yaitu yang pertama, format pesantren ideal. Bagaimana? Nah, idealnya pesantren ke depan harus bisa mengimbangi tuntutan zaman dengan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kesalapannya. Pertahankan pendidikan formal pesantren, khususnya kitab kuning dari ibtidaiyah sampai aliyah, sebagai kegiatan belajar mengajar wajib santri dan mengimbanginya dengan pengajian tambahan seperti kegiatan ekstra, yang mana di dalamnya itu ada kursus komputer, bahasa Inggris, skill lainnya, dan juga program paket A, B, dan C, yang mana yaitu untuk mengikuti persamaan agar mendapatkan ijazah formal. Yang kedua yaitu perlunya kebijakan pemerintah untuk mendukung pesantren. Karena apa? Sudah tidak diragukan lagi bahwa pesantren memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis,
Pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Bahkan pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mendukung pesantren. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin menjelaskan poin selanjutnya tentang dasar pengembangan standarisasi pondok pesantren. Nah, standarisasi pondok pesantren ini diatur dalam beberapa peraturan pemerintah. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007, yaitu tentang pembelajaran agama serta pembelajaran keagamaan. Sebagaimana pasal dari peraturan pemerintah ini pada dasarnya menetapkan atau memantapkan berbagai macam keputusan yang sudah diresmikan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan Nasional sebelumnya. Kemudian ada pasal ayat 1 pasal 11 bab 3. Menurut peraturan ini memaparkan kalau peserta didik pada pembelajaran keagamaan, jenjang pendidikan dasar serta menengah yang terakreditasi berhak pindah ke jenjang yang setara di sekolah dasar, seperti madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas, kemudian madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, ataupun wujud lain yang sederajat sesuai dengan persyaratan. Kemudian ayat 2 dari pasal 11 memaparkan bahwa jika hasil pembelajaran keagamaan non-formal atau informal bisa dihargai sederajat dengan hasil pendidikan resmi keagamaan atau umum atau kejuruan sesudah lulus tes yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tersebut. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang disampaikan oleh saya bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Khairul Fajri Muslihin akan mencoba melanjutkan paparan yang telah dipaparkan oleh kawan-kawan saya di dalam kelompok 4, yaitu tentang efektivitas dakwah pada Ponpes Syamsul Ulum menggunakan unsur 6M. Baik, yang pertama itu ada unsur men atau manusia. Manusia di sini adalah mereka yang berada di lingkungan Ponpes Syamsul Ulum. Nah, mereka itu memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan beberapa aktivitas, karena manusia itulah yang akan menjalankan semua program yang direncanakan. Nah, karena itu tanpa adanya mereka, manusia itu, manajer itu tidak akan bisa mencapai suatu tujuan yang akan diinginkan. Sedangkan manajer atau pimpinan itu sendiri adalah orang yang akan mencapai suatu hasil atau tujuan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu ada money atau uang. Nah, uang yang digunakan itu sebagai sarana manajemen ponpes yang digunakan sedemikian rupa agar beberapa tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik dan tidak memerlukan uang yang begitu besar. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ada material atau bahan. Material di sini itu diartikan sebagai bahan atau data dan informasi yang diperlukan di lingkungan pondok pesantren yang digunakan sebagai pelaksana beberapa fungsi dari manajemen Ponpes Syamsul Ulum serta dalam mengambil keputusan oleh pimpinan pondok pesantren tersebut. Kemudian unsur yang keempat itu ada mesin. Mesin adalah suatu jenis alat yang digunakan pada kegiatan manajemen di Ponpes, seperti teknologi atau alat bantu berupa mesin-mesin seperti HP dan sebagainya. Kemudian ada metode. Nah, metode
itu dijadikan sebagai sarana atau alat manajemen, karena untuk mencapai tujuan itu harus menggunakan metode atau cara yang efektif dan efisien tentunya yang berada di lingkungan ponpes tersebut. Nah, namun metode-metode yang ada itu harus disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat agar metode tersebut tepat sasaran nantinya. Kemudian selanjutnya yang keenam itu ada market atau pasar. Nah, pasar itu merupakan salah satu sarana manajemen penting lainnya. Jadi khusus bagi perusahaan-perusahaan atau badan yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, atau di sini sebagai pondok pesantren, karena pasar itu dipergunakan sebagai tempat pendistribusian barang-barang yang sudah dihasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan standarisasi pengukuran efektivitas pengembangan manajemen dakwah di pondok pesantren, bagian indikator efektivitas. Nah, untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas, maka kami menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Danim, di mana menurut beliau terdapat 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas, yaitu yang pertama, ada jumlah hasil yang dapat dikeluarkan. Nah, hasil yang dapat dikeluarkan ini bisa dilihat dari perspektif keuangan. Dikatakan bahwa rasio keuangan tiap tahun terus mengalami peningkatan, ditambah adanya dukungan publik berupa tambahan biaya dari para donatur yang per tahunnya selalu mengalami kenaikan. Nah, sedangkan perspektif pelanggan bahwa jumlah pelanggan yang masuk selalu memenuhi kuota yang ada, dan jumlah output santri yang mengikuti sidang munakosah pun semakin banyak tiap tahunnya. Kemudian yang kedua itu ada tingkat kepuasan yang diperoleh. Nah, di pondok pesantren Samsul Ulum, tingkat kepuasan ini bisa diperoleh dari perhitungan tingkat kepuasan pelanggan maupun pegawai, di mana tingkat kepuasan pelanggan berada di atas indeks kepuasan pelanggan, dan tingkat kepuasan pegawai merupakan bukti bahwa pondok pesantren Samsul Ulum terus berupaya untuk membuat pelanggan bertahan dan betah. Selain itu, pembelajaran akhlak atau adab yang ditekankan kepada seluruh santri dan para pegawai untuk mengajarkan langsung atau tidak langsung kepada masyarakat akan pentingnya akhlak atau adab, sehingga menambah tingkat kepercayaan masyarakat akan lulusan pondok pesantren. Nah, selanjutnya yang ketiga ada produk kreatif. Nah, produk kreatif ini bisa diperoleh dari hasil perhitungan tingkat kepuasan pelanggan, karena semakin banyak pelanggan yang masuk, maka semakin banyak juga para lulusan yang akan keluar, karena semakin banyak pelanggan masuk, semakin banyak output yang bagus akan keluar melalui proses seleksi. Kemudian pondok pesantren Samsul Ulum juga terkenal dengan pembajaran kitab kuningnya. Di sini dituntut mampu membuat para lulusan terbaik yang dapat membaca kitab kuning dengan baik dan mampu memahaminya. Selanjutnya, intensitas yang dapat dicapai. Nah, intensitas yang dicapai ini dapat diperoleh dengan perhitungan jumlah inovasi yang dilakukan. Semakin banyak inovasi yang dilakukan, maka semakin terlihat perkembangan pondok pesantren Samsul Ulum, dan juga bisa dilihat dari tingkat rasa memiliki dari pelanggan. Nah, ini juga bisa dilihat dari persentase akuisisi pelanggan yang setiap tahun mengalami peningkatan, maupun rasa memiliki dari suatu pegawai. Ini bisa dilihat dari data kepuasan pegawai yang menunjukkan bahwa pegawai memiliki rasa kepuasan tinggi terhadap pondok pesantren dan juga para pemangku kepentingan, sehingga proses manajemen bisa berlangsung dengan baik. Selain itu, data santri yang lulus di madrasah sanawiyah naik ke jenjang madrasah aliyah semakin banyak. Hal ini menunjukkan santri melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu adalah mereka yang merasakan kepuasan tersendiri selain rasanya memiliki yang tinggi. Nah, disinilah mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.